dalam melakukan inferensial statistik ya, dapat dilakukan melalui estimation dan ya atau juga ya jadi inferensial statistik dapat dilakukan secara garis besar ya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah estimation, yang kedua adalah hipotesis testing, perdugaan dan pengujian hipotesis. Jadi kita punya model kan, model linear. Terus parameternya mana aja? Misalnya parameternya beta 1, beta 2, beta 3. Sama sekarang konsen kita, misalnya kalau di bab 3, konsen kita cuma ingin tahu ini kira-kira nilai betanya itu berapa. Nah, itu artinya kita dalam konteks estimation aja kan. Beta 3 tuh berapa sih nilainya kira-kira atau prediksinya gitu kan. Terus atau kita udah bahas juga konteksnya interval estimation misalnya ya. Kalau beta 3 itu kalau tadi misalnya cuma beta 3 itu nilainya berapa, itu kan hanya point estimation aja ya. Point estimation itu tidak menyertakan berapa besar sih baiknya, berapa bagus sih hasil prediksi kita gitu ya. Berbeda dengan interval estimation. Kalau tadi misalnya kita cuma mau tahu beta 3 tuh nilainya sekian, misalnya beta 3 nilainya 1,2. Tapi di situ kita tidak menyertakan ukuran akurasinya. Nah, estimation yang disertai dengan ukuran akurasi itu adalah estimation-nya yang interval estimation ya, bukan yang point estimation. Kalau penduga titik ya udah cukup itu aja, cuma memberikan nilainya doang, tidak memberikan menyertakan ukuran keragamannya lah ya. Keakurasian di sini kan artinya kita lihat seberapa besar keragamannya. Nanti di situ kalau makanya kenapa di interval estimation itu ya kita butuh sebarannya juga ya, karena nanti kan ukur ragamnya kan. Ya nanti kan karena itu kan formulanya itu misalkan katakanlah kita ingin mencari penduga dari beta 3 ya, berarti nanti beta 3 minus gitu kan, dan plus minusnya kritikalnya tuh pakai kritisnya pakai dari T value kan, karena D-nya itu kan betanya itu menyebar T gitu kan, berarti kita perlu titik kritis dari sebaran T ya. Nanti jadi T alfa kedua gitu kan dikalikan standar errornya dari beta. Nah, sekarang hipotesis testing. Nah, hipotesis testing itu apa bedanya dengan pendugaan? Dalam hipotesis testing kita sudah memiliki suatu statement dulu gitu ya, suatu dugaan dulu. Kita misalkan akan menduga dugaan kita nih nilai beta 3 misalnya. Nilai beta 3 itu tidak 0 ya. Benar nggak sih nilai beta 3 itu benar nggak dugaan kita bahwa beta 3 itu nilainya tidak 0. Nah, jadi itu ada suatu statement dulu kan. Nah, itu yang akan kita uji ya, statement yang kita propose tadi. Nah, itu biasanya statement ya statement yang menjadi dugaan kita itu yang dijadikan biasanya di H1 gitu ya. Hipotesis yang menjadi perhatian si peneliti yang akan diuji gitu ya dalam suatu penelitiannya. Itu biasanya disebut dengan hipotesis alternatif atau H1 gitu kan. Nah, kemudian ini ada definitionnya nih, apa ya? Ini yang parameternya kan. Nah, ya, di sini kita bisa juga, misalkan kita uraikan, katakanlah ini beta 0, beta 1, X itu. Ya, kalau misalkan kita ada amatannya ya, misalkan saya tulis I, tapi juga I, ya, plus beta 2, ini untuk variabel jelas yang kedua, untuk
untuk respondennya VI tambah beta K, ya. Begitu lambangnya K ya. Kemudian KI plus BI. Ini banyaknya parameter ada berapa? Banyaknya parameter ada berapa di situ di model saya? Ada berapa? Jumlah parameter. Itu berapa nih? Siapa di sini namanya? Kelas ini? Pada bangun belum? Reno, mana Reno? Ada nggak? Banyak, Kak. Berapa ini parameternya di model ini? Halo Reno? Reno nggak dengar suara saya, Reno. Halo? David, mana David? Saya nanya yang gampang, lu cuma jawab. David, ada berapa ini parameternya di model saya? Boleh izin jawab nggak, Bu? Ada berapa, David? Suaranya kok kecil. Jadi masa sekelas ini nggak ada yang bisa ya jawab ini? Kalau gitu saya nggak lanjutin nih. Saya izin jawab, boleh, Bu? Berapa ini parameternya? Andika. Coba suaranya Andika. Kecil nggak, Bu? Hah? Kecil nggak suaranya? Kecil. Area saya. Saya yang sebenarnya. Ini saya udah kecil volumenya. Ini apa di saya gangguannya sih? ST ada nggak? ST? Ini model saya ini parameternya ada berapa ini parameternya? Mana aja sih parameternya ST? Parameter beta sebanyak K ya, Bu? Banyak K. Terus K ini dari beta 1, beta 2 sampai beta K. Beta 0 itu bukan parameter ya? Beta 0, iya, Bu. Parameter beta 0. Jadi ada berapa parameternya? Berarti Jadi, K plus 1. nah, gitu. Ini berarti jumlah parameternya adalah K plus 1. Ya, atau di buku itu dinotasikan dengan P. Jadi kalau nanti lihat ada P, P-nya di situ adalah K plus 1. Nah, ini beta 0 itu parameter. Biasa disebut dengan intercept ya, yang beta 0 ini. Ini biasanya nanti menunjukkan apa sih beta 0 itu, apa sih intercept itu. Biasanya dia ini menunjukkan rata-rata lah ya. Jadi nilai untuk Y, kalau nilai-nilai X-nya itu misalkan 0. Jadi ini ubah-ubah X-nya itu sebenarnya nilainya 0. Y-nya itu tetap ada nilainya gitu. Secara keseluruhan atau secara rata-rata nilai Y, katakanlah kalau Y-nya ini misalnya harga sewa, harga sewa. Apa sih kemarin misalnya harga rumah lah ya, harga rumah gitu. Nah, walaupun misalnya di sini luas, katakanlah ini nggak ada luasnya, jarang ya luasnya 0, pokoknya nilai-nilai X-nya 0, tapi secara rata-rata harga rumah tersebut itu misalnya sekitar sekian, ini ada suatu nilai konstantanya ya, di channel intercept. Suatu nilai untuk Y, di mana pada saat X-nya ini nilainya 0. Nah, ini kita waktu di bab 3, kita itu konsen berapa sih nilai beta 1, memang ini kan beta 0 itu tadi saya bilang hanya suatu konstanta aja rata-rata. Sebetulnya nggak terlalu konsen sekali di sini gitu kan. Kita konsennya biasanya kita lihat berapa besar perubahan gitu ya. Kalau X1 ini berubah 1 unit, maka berapa perubahan Y-nya gitu kan. Terus kita konsen ke sini biasanya beta 1, beta 2 dan seterusnya ya. Makanya seringkali
atau beta 0 itu, tapi bukan berarti beta 0 itu tidak bukan suatu parameter, ini juga menjadi sesuatu yang akan diduga gitu. Ya, jadi ini semua ini adalah parameter beta 0, beta 1 sampai dengan yang beta K ini parameter. Jadi waktu di bab 3 kita konsen berapa nilai-nilai ini, memprediksi nilai-nilai beta. Nah, sekarang ya, jadi waktu di bab 3 konsennya ini ya, misalnya tadi saya bilang inferensia kan, inferensia statistik. Jadi estimation gitu ya, estimation, dan di sini hipotesis testing. Ini tadi ada poin estimation dan ada interval estimation ya. Jadi kalau di sini misalkan katakanlah kita ingin tahu ini misalnya beta 3 itu berapa ya. Tapi ini hanya poin isinya hanya nilai aja, misalnya beta 3 sama dengan sekian, 1,2 tadi yang saya bilang. Sekarang interval estimation ini ya kita ingin lihat seberapa besar keakuratan dari beta 3 ini, berapa gitu ya. How accuracy beta 3 topi yang kita hasilkan itu. Ya, di sini perlu disertakan dengan standar errornya lah dari beta 3 ini ya. Karena kita tahu beta 3 itu menyebar T, maka kita masukkan titik kritis dari si sebaran T-nya ini. Ya. Ini dikalikan dengan, tadi saya bilang standar error dari beta 3. Dan standar error ini yang kemarin diambil dari, standar error ini diambil dari akar dari ragamnya. Kita ini akar dari var beta 3. Nah, var beta 3-nya ini melihatnya dari mana? Kita kan kemarin udah tahu ya, var beta, nah, var beta ini beta topi ya, tapi untuk vektor kan. Kita kemarin udah tahu bahwa ini kan formulanya x aksen x kosongnya terus dikalikan kuadrat kan, ini ya. Sehingga nanti di sini tuh ada suatu matris ya, yang kalau di buku lambang itu ada konstanta gitu, C00 gitu kan ya. Kemudian C11, ini C22 dan seterusnya, ini yang di diagonal utama. Ya. Ini x aksen x inverse yang diturun ini ya. Yang kita ambil yang di diagonal utamanya saja, yang konstanta ini. Misalkan untuk yang beta 3 ya berarti yang bersesuaian dengan di sininya yang di diagonal utama yang ketiga ya, yang keempat berarti ya, karena yang C00 ini untuk beta 0, ini untuk beta 1, ini untuk beta 2, jadi di sini nanti ada C33, ya, itu yang diambil ya, berikan dengan sigma kuadrat. Setelah itu untuk yang, nah sekarang kalau hipotesis testing, tadi saya bilang kita kan akan memfit ya. Kita punya data, katakanlah kemarin tuh yang harga rumah gitu ya, dengan misalnya dengan luas rumah atau usia rumah gitu kan. Jadi ada dua PX-nya, ada Y, terus ada ini ya harga rumah gitu kan kemarin juga, kemudian katakanlah di sini ada lagi X usia rumah gitu kan, kemudian luas. X1, ini X1, kemudian ada X2, luas rumah. Ini ada data. Nah, terus kita kepingin memodelkan hubungan antara harga dengan usia dan luas. Tapi kita langsung hantam ya, bahwa untuk memodelkan relationship antara Y dengan X1, X2 ini, saya memodelkan ini pakai model ini, pakai beta 0, beta 1, X1, beta 2, X2, lalu kan belum tentu juga. Ini, saya akan memodelkan, kemarin saya ambil nih, data ini saya fit dengan model ini. Nah, kira-kira sekarang model yang saya pilih seperti ini, cocok atau enggak ya dengan data kita? Pertanyaannya kan seperti itu.
Bisa jadi sebenarnya ini kalau di sini kita paksa dia modelnya model ini ya. Padahal mungkin kenyataannya hubungan antara Y dengan X1 itu misalnya ya dengan X1 dan X2 itu mungkin nggak perfect linear, ada non-linearnya di situ. Sehingga model ini bisa jadi misalnya nggak tepat. Misalnya kita akan cek dalam hal ini yang pertama yang berkaitan dengan hipotesis testing parameter beta adalah yang pertama biasanya kita akan ngecek ini model yang kita pilih Y sama dengan beta 0, beta 1, X1, beta 2, X2 ini useful nggak? Useful itu apa? Baik atau enggak ya? Cocok atau enggak lah ya? Model yang kita pilih ini cocok nggak sih dengan data kita gitu ya? Bermanfaat atau enggak gitu kan kita pilih model ini. Nah artinya kalau model ini useful, paling tidak ini nilai dari beta 0, beta 1, beta 2-nya itu ada salah satu yang tidak 0 gitu ya. Kalau misalnya kesemuanya itu 0, ya berarti modelnya nggak ada modelnya ya, kita nggak memodelkan Y dengan atau hubungan Y dengan XX tadi. Karena kalau ini semuanya 0, beta 0-nya 0, beta 1-nya 0, beta 2, itu berarti model kita itu model dasar aja, hanya Y sama dengan misalnya ya. Kalau secara umum tuh sebenarnya amatan itu begini. Ya. Jadi data dalam statistik itu secara umum data itu ya, amatan yang kita punya itu sebenarnya terdiri dari dua komponen. Jadi dari komponen sistematik ini biasanya rata-ratanya lah dan komponen stokastik error. Ini secara umum nih data itu seperti ini ya, data ini sistematik dan yang ini adalah stokastik, kan komponen stokastik. Ini biasanya ya rata atau error. Nah kalau ini modelnya useful, minimal itu salah satunya itu ada yang tidak 0. Kita sih harapannya sih sebenarnya ini ya dari beta 1, beta 2. Tapi misalkan beta 1, beta 2-nya itu 0, 0 semua, beta 0-nya doang yang nggak 0. Itu masih useful enggak modelnya gitu kan. Ada pertanyaan seperti itu. Karena kan jadi misalnya Y, Y, ini model ini useful nggak? Tidak dengan data, cocok nggak model kita dengan data? Artinya kalau kita menunjukkan itu useful atau enggak, kita akan menguji apakah ini semua beta-betanya itu nilainya 0. Jadi kita ini di sini apakah betanya itu sama dengan 0 atau kalau mau ditulis lengkap ya semua lah ini betanya itu kalau dalam ini ditulis dalam vektor beta 0, beta 1 sampai beta yang besar itu semuanya sama dengan 0. Ini kita uji itu salah satunya apa minimal ada satu yang tidak 0 ya. Ini, ini tidak. Kalau di saya penulisannya benar ya. Kalau di sini minimal ada salah satu yang tidak 0. Atau H0 tidak berlaku. Ya. Jadi kita ingin mengecek model kita itu useful atau enggak. Ini hipotesisnya ya. Betanya itu semuanya sama dengan 0. Artinya model itu benar-benar yang model yang kita pilih tadi nggak sesuai ya, tidak cocok atau tidak useful dengan data untuk memodelkan hubungan antara Y dengan X tadi. Ini hal satunya beta tidak sama dengan 0. Nah, untuk melakukan pengujian hipotesis ini kita memerlukan sebaran juga ya, sama ketika kita melakukan interval estimation. Kita butuh sebaran dari parameter yang akan diduga, ya perlu tahu. Karena kita di sini kan nanti akan membentuk suatu statistik tinggi. Nah, kalau kita bicara pengujian hipotesis, ya tadi saya bilang kita perlu tahu juga sebaran, terus asumsinya apa lagi? Gitu. Jauh ini ya dari bab-bab sebelumnya waktu kita melakukan interval estimation kita mengasumsikan ya,
sebaran normal ya ke sini kan, ke galat ya, ke error, mengasumsikan bahwa di sini galatnya itu rata-ratanya 0 gitu ya. Kemudian ragamnya itu homogen kan, kuadrat ini biasanya dituliskan begini. Kemudian selain kedua syarat ini ya, selain rata-ratanya 0, kemudian ragamnya ini ada sigma kuadrat i, artinya ini homogen gitu kan. Ada tambahan syaratnya lagi, sebaran dari E-nya ini apa? Nah, sebaran dari si E-nya ini kita menyebarkan mengasumsikannya ini normal ya, normal, ini rata-rata normal, dan sehingga biasanya sih ini akan dituliskan ini ya, galatnya. Asumsi untuk melakukan uji hipotesis ini adalah ini, I-nya adalah normal ya, saya tuliskan lagi. Rata-ratanya itu 0, kemudian ini ragamnya sigma kuadrat. Kuadrat E ragamnya ditulis. Ini sama. Kalau saya tuliskan sigma kuadrat E, I, berarti ini untuk setiap I, setiap individu, sigma kuadratnya beda-beda. Tapi kalau misalkan ini saya tulis cuma sigma kuadrat E, ini sama berarti. Nah, ini penulisan untuk masing-masing. Kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, ya, mana E-nya itu adalah E1, E2, sampai objek yang ke N. Ya, ini kan. Nah, ini penulisannya ini adalah normal, kemudian ini 0, ragamnya sigma kuadrat I. Ini 0-nya artinya vektor 0 ya. Karena ini nilai harapan dari E itu 0, maksudnya nilai harapan E1 0, nilai harapan E2 0, jadi ini sebetulnya vektor 0 ya. Dan ini sigma kuadrat I ya, var dari E, nah ini var dari vektor gitu kan, ini sigma kuadrat misalnya. Karena kan tadi untuk setiap I ini sigma kuadrat semua akan sama ya. Nah, ini dituliskannya sigma kuadrat kali I ya, I kan sudah kita. Ini akibat dari kita mensyaratkan errornya itu adalah normal, 0 sigma kuadrat gitu ya, maka akibatnya gimana untuk fluidnya, sebaran untuk fluidnya. Sudah ditunjukkan juga, Y-nya itu akan menyebar normal dengan rata-ratanya X beta dan ragamnya sigma kuadrat. Nah, sekarang kita lagi di sini ya. Akibat dari ini ya, akibat dari errornya menyebar. Ya, bisa lagi di sini. Kali-kali. Ini akibatnya Y akan menyebar normal. Ya. Itu akan juga menyebar normal dengan rata-ratanya beta. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menguji hipotesis ini? Beta sama dengan 0, beta tidak sama dengan yang jadi dalam pengujian hipotesis ini konsen kita ya, interest kita ini yang pertama adalah ini saya tuliskan yang satu. Kita konsen apakah nilai-nilai beta ini secara simultan tidak nilainya semuanya sama dengan 0 atau minimal satu ada yang enggak 0. Kemudian hipotesis testing atau interest yang lainnya adalah yang kedua adalah dari sekian banyak betanya ini apakah ada beberapa beta tertentu yang tidak 0, tapi beta yang lainnya 0. Ya, jadi misalkan saya punya beta X-nya sebanyak misalkan 5, ya ada X1, X2, X3, X4, X5. Kita konsen apakah ada di antaranya yang enggak 0 ya. Katakanlah beta 1, katakanlah X1, ya beta 1 sama beta 3 aja sebenarnya yang tidak 0, tapi sisanya 0. Artinya di situ kita ingin menguji
subset ya, subset dari data itu ya, dari sekian banyaknya data itu apakah sama dengan 0 atau enggak. Ini biasanya misalkan kita ingin menguji 0 ya, dimana misalkan data 1, data 2 aja ini yang sama dengan ini. Kalau nulisnya 0 semua atau boleh tulisan ini aja ya. Nah, ini kita konsen ya, bahkan tadi saya punya dari X-nya sebanyak 5 ya, X2, X5 ya. Kemudian kita konsen apakah ada subset ya, subset dari sekian variabel itu yang tidak nol. Tapi di sini kita tuliskan data 1, data 2, data gitu ya, tidak sama dengan yang ketiga ya, ini konsen subset ya. Berarti di sini kita menguji subset vektor dari data ya, subset vektor of data. Yang ketiga adalah kita ingin mengetes, menguji apakah ada satu parameter ya, spesifik satu parameter yang sama dengan 0 ya. Jadi yang ketiga konsen kita bukan ini kan bisa lebih dari satu ya, subset. Yang ketiga konsen kita adalah spesifiknya ya. Yang ketiga adalah partikular lah ya, partikular parameter. Jadi katakanlah saya cuma menguji satu aja ya. Karena apakah ini beta 3 sama dengan 0, berarti beta 1, beta 3 tidak sama dengan 3 ya, perhatikan subset, kemudian dengan spesifik partikular individu lah ya, satu tertentu, satu parameter tertentu. Yang tadi yang pertama adalah ini secara simultan dari semuanya. Kalau kita saya punya 5 ya berarti secara simultan kelima-limanya itu ya, apakah itu semuanya tidak sama dengan 0 semua atau itu ya. Ini pada saat yang tadi saya ngecek keseluruhannya secara simultan, itu sebenarnya kita menguji kelayakan dari model kita, ya adequacy, testing for model adequacy, kelayakan atau kecocokan model ya. Kecocokan model berarti paling enggak tuh enggak semuanya itu jangan semuanya sama dengan 0. Kalau semuanya sama dengan 0 berarti model kita enggak useful tadi. Nah, tadi yang saya bilang itu yang secara simultan, terus nanti tadi potensi yang kedua adalah saya bilang tadi ini ya, menguji subvektor beta. Jadi ini konten dari bab 4 ya, menguji hipotesis subvektor subset dari beta itu sama dengan 0 atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah secara spesifik. Seperti di sini sebenarnya ya, parsial dan sequential space. Jadi nanti kita menunjuk secara spesifik itu apakah menciptakan atau enggak ya. Nah, kemudian bagaimana metodenya untuk menguji hipotesis ini? Metode yang akan digunakan untuk menguji hipotesis di sini ya, ini adalah yang namanya analisis of varian. Namanya juga analisis of varian. Varian kan keragaman. Jadi kita mengurai keragaman tersebut. Analisisnya mengurai apa keragaman yang diurai tadi. Keragaman di ini. Karena kan kita lihat di sini kan respon kan, outcome Y. Y ini adalah yang menjadi outcome kita. Di sini kan akibat ya, boleh dibilang ya. Ini yang X-nya itu kan yang fix kan sifatnya. Yang Y ini adalah random. Nah, di sini berubah acak ya ini random variabelnya ya Y. Ini tentu dia memiliki keragaman kan. Nah, adanya keragaman di Y ini kita coba menjelaskan gitu komponen-komponen penyebab keragaman di Y tersebut akibat apa aja. Nah, tentunya keragaman dari Y ini sumber-sumbernya itu apa aja gitu ya, disebabkan oleh apa gitu. Yang pertama adalah penyebab dari sumber keragaman Y ini ya adanya karena kita memilih ini tadi
XX-nya ini, gitu kan? Kita bisa jelaskan akibat ada XX yang berbeda-beda ini tentu akan menyebabkan nilai Y yang berbeda. Kan? Katakanlah individu 1 nilai X1-nya 2, nilai X2-nya 3, gitu kan? Individu yang kedua X1-nya 5, nilai X2-nya misalkan 7. Nah, akibat adanya nilai XX yang berbeda-beda itu kan Y-nya juga akan beragam ya. Tetapi bukan berarti misalkan sama nih. X1-nya 1, X2-nya 2, individu 2 juga sama, X1-nya 1, yang kedua ininya juga 2 kan. Bukan berarti nilai Y-nya itu akan persis sama juga. Bisa juga ada keragaman, ada perbedaan. Nah, perbedaan itu walaupun tadi XX-nya sama, tapi kenapa Y-nya bisa berbeda? Nah, berarti bukan hanya karena X ini saja, tetapi ada komponen lain yang kita sebut dengan galak itu yang menyebabkan nilai Y ini tadi berbeda, ada keragamannya tadi ya. Cuma yang waktu kita bilang misalnya ini rumah ini luasnya sama, terus umurnya sama, tapi kenapa harganya kok bisa berbeda ya antara rumah satu yang rumah dua? Nah, ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan oleh si XX ini, gitu yang mungkin karena rumah itu menghadap utara, misalnya kena sinar matahari biasanya, atau rumah itu menghadap taman biasanya harganya beda, ya itu satu perumahan. Itu tidak dipertimbangkan misalkan dalam XX-nya di sini, nah, itu masuk ke komponen galak. Itu sumber keragaman juga. Jadi sebenarnya sumber keragaman di Y, ya adanya keragaman di Y, variability di Y, itu sumbernya karena XX di sini dan juga karena adanya yang unexplained tadi, faktor yang tidak bisa dijelaskan galak ini. Nah ini sebetulnya itu namanya analisis analisis keragaman. Nah, secara singkat lah ya, sebenarnya namanya ANOVA ini adalah suatu teknik ya, di mana kita mendekomposisi jumlah kuadrat, mendekomposisi suatu jumlah kuadrat menjadi jumlah kuadrat komponen-komponen jumlah kuadrat unsurnya ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan kalau di IRT apa? Ingat nggak? Teori apa itu? Ini analisis ovarian, menguraikan keragaman. Kalau di IRT namanya apa? IRT pasif. Masih ingat? Generalized variability, ya. Dalam rumusnya. Di IRT, kita tahu tuh, kayak gitu kan. Menguraikan keragaman menjadi komponen-komponennya ya. Nah, di sini juga sama. Ini kita bicara di sini dalam konteks ini variabel-variabelnya terobserv semua ya. Tadi kan ada variabel luas tanah, usia rumah, itu kan terobserv semua. Beda kalau di IRT ada pengelapannya, gitu kan. Nih, sekarang ini tadi saya bilang bahwa konsep dari ANOVA itu adalah sebenarnya menguraikan jumlah kuadrat ya menjadi jumlah kuadrat penyusun komponen keragaman tadi gitu ya. Nah, dalam hal ini kan kita tadi mau menguraikan di sini kan keragaman di Y ya. Berarti kita di sini sebenarnya akan menguraikan jumlah kuadrat dari Y. Jumlah kuadrat dari Y itu Y aksen Y lah di sini ya. Kita akan uraikan dia jadi komponen-komponen jumlah kuadrat yang lainnya. Berarti jumlah kuadrat yang di sini yang karena komponen X ini ya komponen sistematiknya atau di sini disebut dengan jumlah kuadrat regresinya dan di sini adalah jumlah kuadrat residunya ya kuadrat galaknya nanti jadi di sini kita lihat nih nanti ini bisa Anda buktikan ya saya sudah bisa Anda mulaikan kenapa ini jumlah kuadrat residu dapatnya kayak gini Y aksen Y dikurangi Y aksen X ini nanti bisa Anda buktikan ada di bab 3 ya. Kira-kira kenapa ya? Benar nggak ini SS res ini Y aksen Y? Dari mana tuh? Kalau nggak ada yang jawab satu pun saya nggak akan lanjutkan ini. Y aksennya itu SK total, SS total. Saya jawab Pras ya. Ya Pras, gimana Pras? Ya,
Kan tadi SS residual sama dengan Y aksen Y dikurangi Y aksen X aksen X inverse, X aksen Y. Nah, Y aksen Y itu sebenarnya adalah sum square-nya total, kemudian yang dikurangi itu sum square dari regresi. Jadi kalau residualnya berarti kan total kurang regresi. Kayak gitu. Terus bisa ngebuktiinnya enggak? Kok bisa dapat Y aksen Y, min Y aksen X? Ini Gimana tuh? Gimana, Mas? Jumlah kuadrat residu itu apa sih? Formulanya? E aksen. Nah, ini ya, kelas. Iya, E Bu. aksen atau E aksen E? E aksen E. Nah, terus E-nya itu apa? E-nya itu E-nya residu. ya apa? Ya. Y kurang ekspektasi Y. Y dikurangi apa? Ekspektasi Y. Y Y, dikurangi iya. Y dikurangi ini. Benar. Modelnya apa sih? Terus ini Y kurangi ekspektasi. atau nilai harapan Y dong. Iya, Ini Bu. ya, Ekspektasi Y. ya, berarti ini sebenarnya Y dikurangi ekspektasi Y-nya itu tadi apa? Beta. Nah, X beta. beta. Y beta. Ini kan sebenarnya ada topiknya ya kalau bicara residu. Y dikurangi X beta aksen itu kan ya. Kemudian Y dikurangi X beta. Itu kan? Nanti itu Iya, tinggal Bu. diuraikan. Ya, nanti itu tinggal diuraikan aja, gitu ya. Nanti harus dapet. Tapi kan ini nggak ada beta-betanya tuh. Gimana itu? Betanya itu apa sih? Betanya itu apa? Ini ya? Bukan. Iya, Bu. Ya, itu didiskusikan ya. Jadi SSRES itu nanti Anda buktikan akan dapat ya Y aksen Y dikurangi Y aksen X plus aksen X plus X aksen Y. Sehingga dari sini kita dapatkan ini jumlah kuadrat total kan, jumlah kuadrat total untuk Y ini pindah ke kiri kan, ini sama dengan ini. Nah yang inilah yang Y aksen X aksen X inverse X aksen Y ini yang disebut dengan jumlah kuadrat regresi ya. Yang ini apa tadi udah kan jumlah kuadrat residu. Ini semua ini. Ini kita artinya sudah menguraikan total keragaman dan total keragaman Y. Ini kita artinya sudah menganalisis ini keragaman Y menjadi ini yang karena regresi tadi jumlah kuadrat regresi ditambah jumlah kuadrat residu. Dan di sini dikatakan bahwa yang Y aksen X ini menggambarkan keragaman respon, keragaman Y lah yang nggak acak ya, karena ini kan tadi komponen yang tidak acak kan di sini. Komponen tadi saya bilang dari mulai komponen sistematik plus komponen yang acak. Nah, ini yang disebut dengan jumlah kuadrat model atau jumlah kuadrat regresi. Ya. Jadi ini dan ya bahwa jadi ekspresi ini adalah Y aksen Y dikurangi apa seperti ini nantinya lanjutkan ya, sehingga nanti dapatkan Y aksen Y sama dengan yang ini tadi ya di sini ya, tambah SSRES
Ya. Ini yang disebut dengan jumlah kuadrat model atau jumlah kuadrat regresi. Sum square regression. Yang ini kadang disebutnya dengan jumlah kuadrat total ya, total variation. Total variation in response, total keragaman Y. Ini biasa total ya, total keragaman Y. Jadi kita udah menguraikan. Nah, kemudian ini kan kita sudah dapat juga sebenarnya paling jalan regresi ya. Nah, yang berikutnya kan tadi kita kan menguji potensi ini kan belum ke ujungnya ya. Kemudian tadi kan kalau menguji potensi harus tahu kendaraannya juga, nanti statistik ujinya juga apa gitu kan untuk menguji potensi tadi. Kita baru sampai sini. Nah, kalau model kita itu bagus, useful, or if the model is appropriate, maka yang ini, yang jumlah kuadrat regresi itu seharusnya lebih besar daripada ini. Jadi komponen keragaman Y ini yang kita harapkan proporsi terbesarnya yang juga karena yang model ini, bukan karena yang unexplained tadi. Kita maunya kalau model kita bagus, maka keragaman Y ini proporsi terbesarnya dijelaskan oleh yang di sini, yang di komponen yang pertama ini, SS rate. Kalau misalnya ini lebih kecil daripada yang ini, berarti model kita itu nggak bagus, not useful, gitu ya. Makanya di sini if the model is appropriate, yang SS rate ini should be large relative to SS rate. Ya. Maksudnya most of the variability keragaman terbesar yang ini ya keragaman yang mayoritasnya lah ya, mayoritas keragaman itu proporsi yang besar itu dikarenakan ya to be attributed to the regression model, dikarenakan oleh ini model ya, bukan karena random sources. Random sources itu bukan karena yang dalam ini tadi ya, di sini ya. Nah, kemudian untuk menguji potensi tadi kita perlu statistik uji dan tes statistik ya untuk menguji hal ini. Jadi dengan melihat tadi kondisi tadi ya tentu suatu hal yang natural lah kalau kita ingin menguji tadi, kita lihat aja dari ini nih, dari kedua hal ini kita bandingkan mana yang besarnya itu ya, dari yang baik atau yang residual ini. Tapi di sini ya tadi ya kita natural untuk membandingkan bagaimana di komponen jumlah kuadrat produksi, bagaimana di jumlah kuadrat residualnya kita akan lihat, kita cek. Di sini bilang, it is natural to compare these two components in some way. Jadi merupakan satu hal yang natural lah. Kita kalau itu untuk menguji potensi kita lihat aja nih gimana perbandingannya, gitu kan? SS rate dibandingkan terhadap SS rate. Apakah SS rate-nya ini jauh lebih besar dibanding SS rate ya? Ataukah sama? Kalau sama, benar-benar sama, ya berarti yang ada yang kita nggak bisa bilang ini bagus gitu ya, dijelaskan oleh SS rate semua. Ini kedua komponen ini sama peranannya dalam menjelaskan keragaman sama. Nah, kemudian kita tadi udah tahu gitu ya, SS rate ini, SS rate ini tadi ya. Nah, untuk mengetahui sebaran peluang, kita arahkan ke sebaran peluang yang common. Sebaran peluang yang common itu apa aja? Ada kita kenal sebaran normal, gitu kan? Normalnya itu yang pertama banget yang dipakai nanti ada standar normal, gitu kan? Terus ada sebaran T yang kita udah pelajari ya, sebaran T, sebaran normal baku, standar normal, kemudian ada tadi T-square ya, T-square-nya pun ada kenal ada T-square yang non-centrality gitu ya, atau T-square yang standar yang originally kalau misalnya lambdanya parameter non-centrality itu kita udah kenal itu kan sebaran-sebaran yang common tadi T, normal baku dan T-square. Sekarang sebenarnya kita mau menguji statistik uji mau menentukan statistik ujinya nih. Nah, kita ingat lagi tuh sebaran T itu apa sih? Mari kita sudah pelajari bahwa sebaran T itu sebenarnya suatu sebaran turunan, derivation dari suatu sebaran
yang lainnya. Jadi sebaran dasarnya itu apa? Kalau sebaran T adalah merupakan rasio dari suatu tuba acak yang memiliki sebaran normal baku, ya, yang ingat. Atasnya itu pembilangnya itu normal baku ya, yang standar normal, berarti minyak 0, ragamnya 1. Di bawahnya yang bagian penyebutnya itu adalah T-square kan, T-square, ya akar dari T-square dibagi dengan DB-nya. Jadi kalau kita rasiokan tadi kedua sebelah itu kan, kita akan dapatkan dia sebaran T. Terus nanti ada lagi satu lagi, sebaran F, ya. Sebaran F itu juga seperti sebaran T, ya, dia derivation, ya, sebaran turunan lah. Dia juga diakibatkan karena yang merupakan fungsi dari suatu coba-coba yang lainnya. Nah, kita pelajari bahwa sebaran F itu gimana? Tahu nggak sebaran F itu apa? Akar C² dibagi akar C². Ya, bagus. Ya, jadi sebaran F itu rasio dari T-square dengan T-square. Ya, pembilangnya itu T-square. T-square-nya tadi ya akar T-square dibagi dengan, perlu dibagi DB-nya enggak? DB-nya itu berarti misalkan yang pembilangnya itu C² 1 per gamma 1, yang bawahnya itu C² 2 per gamma 2, berarti derajat bebas si F-nya itu gamma 1, gamma 2. Terus ya, jadi itu sebaran F ya, sebaran F diperoleh dari rasio antara T-square. Nah, sekarang kita akan lihat nih, akan buktikan bahwa ini tadi jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat residual itu nyebarnya apa sih? Ya. Nah, tapi untuk mengetahui sebaran, kita akan mengarahkan ke suatu sebaran-sebaran yang common tadi. Nah, ini kita bagi semua dengan sigma kuadrat. Ya, jadi kita akan cari sebaran peluang dari SS reg dibagi sigma kuadrat. Ingat, sigma kuadrat ini adalah tadi varians dari Y kan. Varians dari error juga ini sama sigma kuadrat. Varians dari Y juga sama. Saya notasinya pakai pensel. Nah, inilah ini sigma kuadrat ini atau sigma kuadrat Y juga sama kan ini. Varian dari Y itu sigma kuadrat. Ya. Sama dengan varian dari si orang. Jadi simbol sigma kuadrat di sini adalah ini adalah ragam untuk Y, ya, ragam part dari Y. Karena di sini di buku ini sigma kuadrat. Nah, kita bagi nih di jumlah kuadrat reg, jumlah kuadrat ini kita bagi ini. Nah, kita juga bisa buktikan bahwa ini SS reg kalau dibagi dengan sigma kuadrat ini akan menjadi T-square. T-square non sentral, parameter non sentralnya adalah ini. Kemudian begini ini tadi ya kita punya kan tadi banyak parameternya satu-satu. Nah, gimana cara membuktikan bahwa tadi jumlah kuadrat regresi kalau dibagi sigma kuadrat itu akan menjadi T-square. Kita udah belajar kan di awal-awal itu quadratic form. Ini SS reg tadi kan ini ya didapat ini di aksen SS ini. Nah, kalau kita ingat ini apa sih? Ini yang pembilang ini quadratic form bukan? Quadratic form di aksen A Y, enggak? Iya, Bu. Ya, di aksen A Y di mana si A-nya itu adalah yang ini. Ya, di aksen A Y. Kita lihat kalau quadratic form itu ya di depan ya kita jaga lagi dia ini akan ini Y-nya tadi kita udah buktikan Y-nya itu normal ragamnya kita ragamnya ini kan. Nah, kemudian dia bilang bahwa ini yang di tengah ini tadi kita bilang A-nya itu dia matriks simetrik dan idempoten bahwa ukurannya M kali N. Nah, nanti lihat di depan nih teorema 152 rank-nya itu gimana kalau matriks idempoten di sini. Rank-nya dari yang di sini ini matriks yang tadi dibilang idempoten dan simetris itu akan sama dengan trace-nya. Berarti ini trace dari ini XX absen ini adalah sama dengan, nah ini kan identitas ya.
identitasnya ukurannya berapa kali berapa. Ini adalah ini kan, jadi banyaknya parameternya ada sebanyak P atau K+1. Karena ukurannya K+1, kita kan trace itu kita jumlahkan aja kan, kita jumlahkan di diagonal utamanya, diagonal utama dari identitas itu kan 1 semua kan. Nah kalau ada sebanyak K+1 berarti kita jumlahkan 1 plus 1 kita kan bisa sebanyak K+1. Lihat lagi cara yang di depan yang 232 ini akan menyebar square dengan parameter non sentralitinya bagaimana. Ini tadi dilihat dari kita buktikan nih lambda gitu kan formulanya gitu ya. Ingatlah ada yang ingat nggak parameter non sentrality itu setengah atau gimana, ada nya gitu kan ya, sigma kuadrat terus ini itu kita ambil bisa lah nanti lihat ya. Jadi ini parameter non sentrality itu adalah 1/2 sigma kuadrat ya. Oke, jadi kita tadi sudah dapatkan nih bahwa SS' dibagi sigma kuadrat itu menyebar di square. Right. Ini ya, SS' tidak square, SS' tidak menyebar di square. Sama ya. Ini nanti penurunannya sama seperti ini. Kita sudah buktikan bahwa yang jumlah kuadrat regresi, yang jumlah kuadrat model, ini tadi dibagi dengan sigma kuadrat, ini akan menyebar di square non sentralisia. Nah, yang jumlah kuadrat yang residu juga sama, kita bagi sigma kuadrat, itu juga sama akan menyebar di square. Itu sudah dibuktikan di bab 3, ya, yang residual itu dibagi sigma kuadrat, itu bisa dilihat langsung ya. Jadi ini kita udah punya nih masing-masing menyebar di square semua tuh. Baik itu yang jumlah kuadrat regresi maupun yang jumlah kuadrat residu ya. Kalau kita bagi dengan sigma kuadrat itu sebenarnya akan menyebar sesuai dengan kalau yang residu ini derajat bebasnya NP ya. Oke, kalau yang ini tadi parameter non sentralitinya ini ya. Dan derajat bebasnya tentunya ini sebanyak K+1 banyaknya parameternya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana hubungan antara quadratic form SS' dan SS' ini ditinggalkan katanya sebagai exception. Kita harus menunjukkan bahwa di sini itu akan nanti menyebar F ya. Tadi yang sudah di sini kelas ini T-square, ini T-square. Nanti maka akan dapatkan sebarannya jadi sebaran apa? Jadi sebaran F. Nanti lihat lagi gimana cara buktikannya. Nah juga untuk membuktikan sebaran F tadi perlu dibuktikan juga bahwa antara yang pembilang sama yang penyebutnya itu harus saling bebas. Nah, jadi kita harus buktikan SS' per sigma kuadrat dengan SS' per sigma kuadrat itu saling bebas. Nah, untuk membuktikan saling bebasnya gimana? Lihat lagi materi-materi yang di bab sebelumnya. Kalau ada quadratic form gitu kan. Di sini ada matriks B, di sini ada matriks A misalnya. Ini kan tadi yang saya sebut ini matriks A-nya misalnya. Ini kan bentuk kuadrat. Nah, kalau ini yang di sini yang A. Nah, ini untuk yang di regresi ya. Nanti yang di residu juga ada bisa dibentuk jadi quadratic form. Nah, bentuk matrik bentuk kuadratnya misalnya kalau yang di sini dinotasikan A, yang di bilang kuadrat regresi kita notasikan B, maka nanti B kali P kali A itu harus sama dengan 0, kita buktikan begitu ya. B yang misalnya matriknya yang sama tadi, yang di residu yang ini. Saya nanti isinya gitulah ya. Salah satu aja mana yang disebut B, mana disebut A, gitu ya, matriks B. Terus dikalikan dengan C itu adalah ragam dari nya. Jadi untuk menunjukkan B kali P kali A. Itu lihat lagi di materi-materi sebelumnya lah, bagaimana kita menunjukkan saling bebas. Bu, maaf. Ya, siapa nih? Suaranya agak kayak kecil begitu ya, Bu? Oh ya. Iya, Bu. Suara saya kecil. Mereka Ya, dengan suara saya enggak? kecil.
kesetrum begitu sih ya. Oh gitu. Ya, maaf. Iya, Bu. Mereka, mereka. Jelas Bu suaranya? Kalau saya jelas nggak mereka? Jelas Bu, cuma kayak ada kreseknya gitu Bu, kadang. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tadi X kita kan masih kurang ya. Berarti kalau X kita kurang, ya, nanti ini X aksen X dengan ini matriks X aksen X akan begini positif. Ya. Jadi kalau dibaca ini pembuktiannya lah, bisa karena dua kuadrat. Kayaknya ke sana ya. Karena ini kita punya Y-nya itu ukurannya apa, sehingga kalau Y aksen ini kita kalikan dengan aksen X kali Y, maka kita akan dapatkan ini 3 kuadrat, dan seterusnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian tadi yang saya bilang gitu ya, kan kita sasarannya tadi mau menguji ini nih, ya. Kita secara simultan sama dengan 0 atau enggak gitu kan. Tadi kita udah nurunin tuh ya jumlah kuadrat regresi dibagi dengan apa derajat bebasnya, terus jumlah kuadrat residu dibagi dengan derajat bebasnya. Kita tahu jumlah kuadrat regresi tadi BB-nya kan satu ya, atau P. Kemudian yang residu tadi N P. Terus kita udah buktikan juga ini saling bebas, gitu kan, sebenarnya. Nah, ini kalau misalkan kita bagi, ini ya, jadi kita nggak perlu cari apa aja, ini aja juga ada ini ya, jumlah kuadrat tadi kan kita enggak sih kalau atasnya V square, bawahnya dia V square, dia akan menjadi 900, sehingga ini jumlah kuadrat regresi dibagi dengan BB, yang jumlah kuadrat regresi dibagi dengan BB, itu akan menjadi follows step distribution dengan derajat bebas 9-nya P, derajat bebas penyebutnya P. Nah, ini yang pembilang, yang SS right dibagi derajat bebas ini kadang seringkali disebut dengan mean square, model mean square atau regression mean square. Mungkin kalau dulu ada belajar regresi atau algebra, ini diterjemahkannya dengan misalnya apa? Kuadrat tengah regresi, KPR, gitu kan? Ya. Ada KTG, ada KTR, gitu kan? DKR, DKT, lagi. Itu ya. Jadi itu dari sini asalnya, gitu ya. Jadi waktu kedua hanya langsung bagian ini saja ya. Yang udah tahu kenapa sih itu ada muncul KTG, KTR, gitu. Nah ini yang atas ya, di mana tadi SS-REG dibagi dengan BB-nya itu disebut dengan regression mean square atau model mean square ya, kuadrat tengah regresi. Yang bawah disebut kuadrat tengah regresi. Ini track, makanya di sini track. Nah kemudian kita di bab 3 kita menunjukkan S kuadrat itu merupakan ketiga tabiat dari sigma kuadrat. S kuadrat ini varian sampel ya, varian dari sampel. Ini yang kita katakan klasik ya, parameter ragam dari Y ya, di mana ini konteksnya populasi ya. Keseluruhan berarti kan kesimpulan angkatan S kuadrat ini adalah ragam dari Y, tapi konteksnya sampel ya, kita itu sudah bisa dibagi. Nah, S kuadrat di sini penduga tadi ya, kita ada di bab sebelumnya itu pembaginya ini nanti M1 kan. Ya. Jadi dilihat S kuadrat ini adalah juga dari ragam dari Y, ya, dugaan untuk ragam dari Y, atau dugaan untuk sigma kuadrat, di mana penyebutnya itu pembaginya adalah N-1. Nah, tapi kalau misalnya kan penduga dari sigma kuadrat itu, kalau misalnya itu berdasarkan metode LLS. Ya. Kalau kita pakai metode maximum likelihood, di penduga sigma kuadrat ini, pembaginya itu bukan N-1. Jadi ragam sampel, kan kalau kita biasa ini yang secara klasik kita udah hafal gitu ya, formula ragam itu Y misalnya
sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratin dibagi dengan N1. Itu merupakan perbedaan berdasarkan metode OR. Kalau kita gunakan metode maksimum atribut, itu pembaginya itu di bawahnya dibagi N, bukan dibagi N1. Nah, tapi kalau kita pakai yang itu, tadi yang pembaginya N, itu pembagiannya itu berbias. Gitu. Nah, kalau kita pakai yang S kuadrat, di mana pembagian N1, dia merupakan pembagian yang tak bias dari sisi kuadrat. Ya. So, artinya di sini, nanti kita notasikan ini kan, SS res dibagi NP itu sebenarnya adalah yang kita kenal dengan kuadrat di bagian depan, ya, seragam dari kantor, kemudian juga dari sigma kuadrat. Ini berarti kalau yang namanya penyebab bias itu adalah nilai harapan dari inilah ya, ini apa parameternya. Dan sebenarnya kalau penyebab bias itu adalah nilai harapan dari suatu pendidik dengan parameter yang diduga. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana nilai harapan dari regresi ini, model apa? Mean square yang dari yang regresi ya. Kalau ini tadi kan mean square dari yang error atau residu. Nah, ini kalau kita uraikan, dan nilai harapan dari regresi mean square, apa kuadrat tengah regresi, nah regresi mean square, kemudian square. Ini kalau kita uraikan kita akan mendapatkan begini. Jadi ini terlihat bias kan, dan kita kan harapannya pinginnya kalau yang namanya tak bias, pinginnya tuh nilai harapan MS itu sama dengan ini kan, sama dengan sigma kuadratnya. Tapi ternyata ada ini. Ini kan sebenarnya MS ya, namanya regression mean square ini merupakan penduga yang berbias bagi sigma kuadrat. Nah, dia akan menjadi penduga yang tak bias, artinya ini akan sama dengan sigma kuadrat kalau inilah sama dengan 0 yang intinya. Kalau komponen yang kedua ini kan besarnya biasnya. Jadi kalau misalnya kondisi H0 itu benar, ini H0 itu kan kita begini, kita bisa besar ini. Maka kalau kondisi H0 itu benar, ini tuh akan sama dengan 0 kan. Berarti ini tuh yang MS rate akan sama dengan sigma kuadrat. Artinya MS rate ini akan menjadi penduga yang tak bias dari sigma kuadrat. Ya, jadi kalau kondisi H0 itu benar, ya, artinya betanya itu sama dengan baik itu MS rate maupun MS rate itu kedua-duanya sama-sama merupakan penduga yang tak bias bagi sigma kuadrat. Ya. Ini benar. Jadi kalau misalnya H0 ini benar, dan hipotesis yang kita spesifikasikan ini benar, betanya ini sama dengan benar, maka baik itu regression mean square maupun residual mean square itu semuanya merupakan penduga yang tak bias bagi sigma kuadrat. Karena kalau kita ada nilai harapannya, kita itu nilai harapannya itu kedua-duanya itu akan sama. Ya. Dan di sini artinya juga adalah kalau H0 itu benar, maka karena ini tadi sama kan, baik itu MS rate maupun MS rate itu semuanya terlibat pada dari sigma kuadrat, maka kalau sudah benar, kalau kita bandingkan gitu ya, baik itu MS rate terhadap MS rate, ini tentunya akan menjadi satu. Ya. Jadi kalau kondisi H0 benar, semestinya ya rasio di antara keduanya ini yang mendekati satu. Jadi kalau kita ini mendapati rasio antara MS rate dengan MS rate itu relatif mendekati satu, biasanya kita akan tidak menolak ya kesimpulannya. Kalau kondisi di H0 itu tidak benar, artinya kita itu akan menolak kan. Kalau kondisi di H0 itu tidak benar, berarti kan kita akan menolak H0. Artinya kita akan menerima H1. H1 kita tadi ini, beta tidak sama dengan 0. Jadi kita akan menolak itu ya kalau rasio ini tadi lebih dari 1, ya sangat jauh dari 1. Rasio antara interest rate terhadap interest rate ini tidak sama, tapi waktu sangat berbeda lah gitu. Jadi kalau kita dapetin rasio ini interest rate dengan interest rate misalnya
4, sekian gitu, tapi ya 10, sekian biasanya kalau sangat jauh dari 1 gitu kan, ya lebih dari 1. Jadi yang kita harapkan tentu kalau misalnya kita ingin menolak 0 ya kita harapkan rasio dari ini itu harusnya lebih besar dari 1. Jadi kata dia kalau kita ingin menguji hipotesis ini yang beta dengan 0, kita itu akan menolak 0 kalau rasio antara interest rate dengan interest rate ini nilainya besar, ya. Lebih besar dari 1 lah, kita dari 1. Mungkin kalau lebih besar dari 1 cuma 1,3 itu masih mungkin belum menolak 0 ya. Kita harapkan rasio itu nilainya itu besar. Dari itu kita akan menolak 0. Kita tahu itu akan menyebar F ya. F dengan BD-nya yang pembilang titik P, minusnya BD-nya P. Nah ini kalau kita buatkan tabel ANOVA-nya di sini. Jadi tadi sumber keragaman, kita mengurai keragaman di D kan, keragaman di respons, keragaman di perubahan respons. Nah, keragaman di perubahan diri itu dikarenakan apa aja sumber-sumbernya. Yang pertama karena X-nya tadi kan, berarti karena model itu kita sebut dengan karena regression atau karena model. Ini sumber yang pertama. Kemudian sumber yang kedua adalah karena dari dalam itu tadi. Yang atas itu explain variation, yang bawah unexplained variation, tidak bisa dijelaskan. Tadi kita sudah tunjukkan jumlah kuadrat untuk yang regresi ini jumlahnya, ini dituliskan dalam matematik, jumlah kuadrat regresi seperti ini. Jumlahnya tadi kita sudah tahu, ini skornya tinggal dibagi, dan ini rasio ya, di mana dia akan menyebar L, itu tadi interest rate dibagi interest rate, jadi yang ini MS kan, track, yang ini MS track, dan ini total ya tentunya. Kalau ini kita jumlahkan, ini kita akan mendapatkan jumlah kuadrat total. Saya rasa ini sudah ada datanya Y 1/3 bisa ya. Kemudian kita karena di sini X-nya ada 3, kita akan coba fit model ini gitu ya, menggunakan model regresi linear yang multiple linear regression ya, yang biasa, yang standar seperti ini. Ini seluruh modelnya ya. Jadi kalau kita melakukan analisis dikasih data kayak gini, tulis dulu model yang menjadi akan kita formulasikan. Model yang kita pilih itu untuk memodelkan hubungan carinya sama X-nya itu perlu kita tulis. Saya nggak mau kalau misalnya saya kasih data ke gini, terus kamu nggak tuliskan modelnya. Model yang mau kamu fix itu seperti apa? Kalau misalkan ini model nggak kalian tulis, nanti nanti kekurangan. Nah, ini karena kan dari sekian banyak kemudian model itu kan banyak banget ya. Kita bisa melihat, saya mau memformulasikannya gimana kalau kondisinya regresinya Y, siapa tahu saya sih si A nggak mau pilih model yang ini, saya maunya modelnya X3-nya bisa jelasin misalnya seperti itu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Jadi dalam di sini mengasumsikan modelnya itu kayak gini. Kita tuliskan model yang diasumsikannya itu apa. Nah, setelah itu kita kan tadi mau ngecek model yang saya udah pilih ini useful enggak. Ini kalau useful atau enggak kita akan ngecek secara keseluruhan ini sama dengan 0 atau enggak sih beta 1, beta 2, beta 3 ini. Beta 0 ini sebenarnya enggak lagi ini kan ya tapi masuk juga. Kalau misalnya ternyata ini beta 1, beta 2, beta 3 itu semuanya 0, cuma beta 0-nya doang, enggak 0. Itu juga sebenarnya masih belum dipanggil useful ya. Akan useful itu maksudnya ini. Tapi kan ini semua juga parameter, jadi kita tuliskan ya ini masuk juga. Ini termasuk beta 0, beta 1 dan seterusnya. Nah, tadi sudah diajarikan bagaimana untuk mengetes ini. Uji hipotesis ini kita perlu statistik uji kan. Statistik ujinya apa? Karena tadi menyebar F. Statistik ujinya saya mau mencari F hitung statistik uji F. F tadi kan rasio antara kuadrat tengah regresi dengan kuadrat tengah hidup kan, jelas ya, interest dibagi F. Ini statistik ujinya adalah hitung, hitungnya adalah ini. Jadi ini bisa dicek ya.
tuliskan hasil-hasilnya dalam tabel yang diperoleh hasilnya ini sangat jauh dari 1. Tadi kan kalau misalnya H0, kondisi di H0 besar, hasilnya itu kan tadi close to 1 kan, mendekati 1. Ini sangat jauh dari 1. Udah bisa kita tahu ini hasilnya pasti tolak. Saya pada lagi ini kami jauh banget dari 1. Ini pasti tolak. Nah, sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Ada? Yang berikutnya nanti sambilkan di depan bagian yang saya jelasin. Ini nanti kelompok yang ini kan saya bilang tadi ada 3 jenis ya. Yang pertama tadi menguji data secara simultan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ingin menguji six factor data, gitu kan? Prinsipnya ya, rujukannya, kalau misalkan ini modelnya kan apa tulisan, ini kita punya model kayak gini, gitu. Terus parameter subset, parameter data yang boleh juga, gitu. Ini kita punya X-nya, ini kita punya data, kita dari mulai data 0, data 1 sampai data yang besar, gitu ya. Nah, kemudian misalkan subsetnya itu sebenarnya nggak harus ini ya, misalkan yang mau saya uji adalah beta 1, beta 2, beta 3. Bisa juga beta 1, beta 5, beta 6 gitu ya. Atau beta 1 sampai beta 2 doang gitu kan. Tapi katakanlah ada sebanyak R parameter nih. Jadi juga ya, dipilih kan apa? R parameter dari yang parameter yang ada ya, dari ini parameter yang kita punya ya. Beta 0, beta 1 sampai beta 6. Yang kita uji hanya misalnya sebanyak ini saja R. Sebenarnya bisa acak gitu, tapi di sini untuk menjelaskan di buku ini dia supaya gampang gitu ya, memilih ini yang pertama dari yang pertama. Jadi ini data 0, data 1 sampai yang misalnya data yang ke R-1, ini kan ada data kan. Ini kan dari sini ke sini, yang atas ini kan ukurannya apa? Ini ada sebanyak R kan ya, ada sebanyak R. Ya. Yang di atas ini ada R kali 1 kolom. Jadi kita partisi si datanya kan awalnya ada datanya sampai data K, ini dipartisi karena konsen kita kan tadi hanya pada R parameter yang pertama. Ini saya katakan lagi bahwa ini sebenarnya boleh acak gitu ya, kita menguji R parameter itu nggak harus yang berurutan, tapi di buku ini penjelasannya sampai dia ada tulisan without loss of generality, tanpa tanpa menghilangkan secara keseluruhan ya, secara umumnya gitu. Jadi dia ini mengasumsikan yang dipilih, yang akan kita uji itu adalah R parameter yang pertama. Jadi misalkan di sini X1, X2, X3 sampai di sini adalah R gitu kan. Di sinilah ini yang R-nya itu misalkan kalau misalnya parameternya cuma ada sampai yang ke-10, katakanlah R-nya itu sampai yang 7 misalnya, ya, itu yang diambil yang parameter pertama. Tapi kan ini ada 1 kan, ada 3 0, makanya tidak persis sampai yang ke R, tapi ambil yang ke R-1, karena yang mau kita ambil adalah first R parameter. First R parameter ya berarti belum sampai yang persis sampai yang ke R-1, itu yang akan kita ambil sebagai X1. Jadi kan kita akan mempartisi nih. Dari beta ini kan ada fungsinya. Nah, karena beta yang subset, atau dibagi yang di X-nya ini juga kita partisi yang bersesuaian. Ini tadi. Nah, kalau kita membagi si beta-nya ini kayak gini, gitu ya. Yang pertama, ini yang subset atau partisi yang pertama yang bagian atas, ini kan sudah R, bawah sisanya kan, berarti dari mulai R sampai yang ke dari mulai beta F sampai beta pertama. Yang atas kita notasikan sebagai kelompok yang pertama, tambahnya kata sektor yang 1, yang bawah kita notasikan sektor dan 2. Nanti
yang akan kita uji adalah, kita tadi subset vector ya, kita ngecek apakah ini parameter-parameter yang pertama. Dan ini yang kelompok yang pertama itu sama dengan 0 atau enggak. Jadi ini satunya tidak sama dengan 0. Kalau misalnya ternyata ini parameter-parameter ini sama dengan 0, tapi model yang berlaku ini ya sebenarnya bisa ada ininya juga nggak apa-apa. Jadi akan menjadi reduce model nanti namanya, ya. Jadi ini ada nanti namanya istilah reduce model dan ada istilah full model. Tadi yang saya bilang full model ya kalau memang semuanya itu yang parameter yang awal gitu kan, original parameternya. Jadi kalau misalkan saya punya perubahan penjelas sebanyak 10 gitu ya, 1, X2, X3 sampai 10 gitu kan. Kalau namanya full model, ya, kalau memang itu modelnya full, itu semua variabelnya itu masuk semua gitu. Jadi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 sampai yang ke-10, beta 10 X10. Itu full model. Nah, tapi begitu kita tadi menguji, mungkin hanya beta 1, beta 2, beta 3 aja apa ya yang nggak 0, yang lainnya itu 0 misalnya. Jadi kita akan ngecek apakah beta 1, beta 2, beta 3 itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0, sebenarnya bisa kita hilangkan gitu. Nah, jadi nanti itu akan menjadi reduce. Terus tadi S1 bisa bilang S2 sampai S10 gitu ya. Jadi ini model original atau original parameternya gitu kan, bisa sampai yang ke-10 kan. Jadi plus ini original kita ya. Settingnya 10 berubah beda, 10 berubah penjelas ya original. Atau ini disebut juga dengan bukan original, ini full model. Ini full model, di mana model ini melibatkan semua dari variabel penjelas kita ya. Jadi ini original parameternya ada sebanyak beta 0, beta 1 sampai beta 10. Kemudian kita akan cek gitu kan, apakah ini X1, X2 sama dengan X3 ya, itu signifikan atau enggak sih. Kalau enggak signifikan itu artinya kan di sini sama dengan 0 ya. Nah, kalau misalnya beta 1, beta 2, beta 3, kalau ini yang menjadi partisi yang pertama, ini sama dengan 0, ya. Maka ini kan artinya di sini ya 0, beta 2, ini juga ininya 0, gitu kan. Ada lagi di sini misalnya beta 3, ini juga 0. Nah, sehingga model ini akan menjadi ya prediksi lah ya, boleh kita bilang reduce model. Kemudian beta 1, beta 2, beta 3 ini beta 4 gitu kan, sampai beta yang ke-10. Ya, ini disebut dengan reduce model ya. Reduce model. Karena model ini yang variabel-variabel yang masuk dalam model itu kan menjadi berkurang ya, karena adanya tadi yang karena tidak signifikan ini. Nanti ada namanya reduce dan full model, ini reduce model. Nah, jadi nanti kita sebenarnya akan memilih nih, sebenarnya modelnya yang benar tuh yang model yang bagus itu yang mana. Jadi kita akan memilih antara apakah model full yang sebaiknya kita pilih ataukah yang reduce model yang sebaiknya kita pilih. Gitu ya. Nah ini, kalau kita menguji H0 gamma 1 sama dengan 0, dengan H1 gamma 1 tidak sama dengan 0, ini sebenarnya kita menguji reduce model kah yang akan kita pilih ataukah yang full model yang kita pilih. Gitu ya. Jadi ya. Di X-nya, ini X-nya kita partisi, ya, menjadi X1 dan X2, ini dari sini,
saya ulangi. Ini kalau misalnya kita tadi ambil S1, S2, S3, berarti nanti kita akan posisi di sini misalnya untuk yang S1-nya. Ini pasti gitu kan, sampai aplikasi dan seterusnya, jenisnya S2 dan seterusnya, baru sampai yang ketiga. Ya, ini menjadi S1 ini gitu ya. Nah, nanti yang sisanya ya di sini ini menjadi S3. Jadi sisanya S4 gitu ya dan seterusnya. Jadi pemilihan S1-nya itu disesuaikan gitu dengan parameter yang mau diujinya. Ini kan tadi parameter yang mau diujinya kan ini. Kalau misalnya saya mau menguji apakah D2, D4, dan D6 itu yang sama dengan 0, nah maka pemilihan di sini yang X1-nya, yang pemilihan kan kita akan split ya, split X-nya menjadi X1 dan X2. Nah pemilihan di X1-nya ya ambil yang sesuai yang ini. D2, D4, dan D5. Jadi nanti di sini 1, 1, 1, terus X2 isinya ya, X21, X22, isinya nanti X4, X41, X42, dan X6. Nah, terus yang X2 itu variabel sisa. Ya. Ini kita split, beta kita split menjadi 2, dan 1 dan 3. Jadi kita akan memilih regismo delta, ya, kalau dia itu kondisi H0 benar, kondisi H0 benar artinya kita memilih regis model, ya modelnya itu nggak komplit, nggak semuanya yang useful atau yang appropriate dengan data kita. Nah, satunya ya kalau memang ini yang akan kita dari hasil pengujian, kalau yang kesimpulannya itu adalah tolak H0, berarti ini model full yang akan kita pilih gitu ya. Jadi ini punya in matrix form, which is written as Y sama dengan X2 dan H2 plus 0, artinya the model indicated in H1 contains all the original parameters and is for the full model. Ya. Jadi model yang di sini, kalau misalnya model yang under H0, model yang berdasarkan yang dispesifikasikan di H0, dia hanya mengandung parameternya ini sebanyak P min R. Hanya ini disebut dengan regis model. Nah, karena tadi dari parameternya ini ya, sebanyak berapa hasilnya ini. Masalahnya ada P, di sini dan di sini ada R, berarti model ini hanya mengandung P min R. Nah, sementara yang di H1 ini disebut model yang diindikasikan di H1 misalnya contains all the original parameters. Ini model H1 ini disebut dengan full model. Nah, sekarang gimana kita mau memilih terima H0 tolak H0? Berarti kita perlu statistik uji. Statistik uji gimana penyusunannya? Dan itu bisa kita kalau ini jelas bahwa itu bisa mengharapkan proses persidangannya. Sama saya minta tindakannya ini menguji yang ketiga tadi. Di sini ada parsial dan potensial test. Yang sudah di depan bahwa saya dapat presentasi. Jadi tidaknya contoh perjalanan juga. Saya ada berapa orang sih? Saya sih 29 nih.
Kenapa Bu? Nggak kedengeran? Total mahasiswa 39 ya? Iya Bu. Ya, 39 ya. Oke. Jadi dibagi 3. Dibagi 3. Nanti satu kelompok 3 orang. Untuk membahas ini yang posisi 1, posisi 2, ini beberapa posisi. Sisanya ini ada general linear potensi dan sisanya ini saya minta kalian pelajari dan nanti yang saya sering lihat tapi kalau nggak nanti nggak belajar nanti ya tapi dibagi karena kelompok yang jadi ada berapa kelompok. Ini sebab 1 tadi ada yang membahas ini kan tadi cuma 3 orang ya. 3 orang berarti ada 13 kelompok. 13 kelompok. Sementara materinya misalkan ada 4 topik atau 5 ya tadi. Berarti nanti satu topik itu ada 2 kelompok yang sama. Nah, ya, ini yang untuk orthogonality dibahas oleh kelompok 5 dan kelompok 6. Sama topiknya misalnya orthogonality. Jadi ya, ini sampai semua ya. Mungkin. Baik Bu, jadi ya masing-masing seperti merangkum ya? Ya. Merangkum materi tersebut. Nah, dari ini juga saat itu ada yang dibahas latihannya. Kita lagi ngomongin apa itu yang masih ini. Dengan satu kelompok itu bahasa dari sini satu soal. Kalau nggak gitu nanti kamu nggak bisa belajar lagi. Oh, jadi di masing-masing kelompok mengerjakan satu soal dari sectionnya masing-masing. Iya, itu ya. Oh ya, ada yang tanyakan lagi nggak untuk ini? Ya. Saya akhiri ya. Ini. Jadi kesimpulannya hari Senin ya, mungkin mana yang nanti yang ini yang fix yang awal tadi ya. Tinggal diacak aja lah sesi sebelumnya contohnya ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.